Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada Dava Samreki, Pak. Dava. Samreki. Dava bukan? Izin. Dava Izzi. Dava Alif. Rengki. Izin. Izzi. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan mengulas sedikit materi pembelajaran sebelumnya tentang Syu'abul Syu'abul Iman. Iman. Ada yang masih ingat apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang? Ada lagi? Macam-macam Syu'abul Iman ada? Ya, dua, Imam Baihaqi sama Imam Ghazali. Nah, itu materi kita pada minggu lalu. Dan pada hari ini kita akan memasuki bab baru, pembahasan baru, yaitu tentang akidah tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Nah, ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Yang tahu boleh angkat tangan? Ya. Imam? Mengumbar-umbarkan uang. Ada lagi? Membeli yang menghalalkan manfaat. Nah, membeli barang yang tidak membutuhkan. Tepuk tangan dulu, menjawab. Jadi benar kata teman-teman yang tadi, berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya memiliki arti menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Seperti membeli barang yang tidak diperlukan, dan sikap hidup berfoya-foya diartikan juga sebagai Hidup boros. saya itu membuang-buang duit tadi ya. Dan kita harus menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, ini adalah ilustrasi contoh gambar dari sikap hidup berfoya-foya. Coba perhatikan sebentar. Ada seorang lelaki yang menghamburkan uang dan minum-minuman. Nah, ini adalah contoh sikap hidup sudah? Selanjutnya ria. Ria menurut bahasa berarti pamer. Menurut istilah ria berarti memperlihatkan atau menunjukkan suatu amalan tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesenangan. Ada yang bisa memberikan contoh dari sikap ria? Boleh angkat tangan? Kembali? Kembali? Memamerkan suatu barang. Ada lagi? Misalnya ada sedekah kepada orang lain dan menunjukkan kepada orang lain bahwa jika dia bersedekah. Nah, itu juga bisa itu. Tuh, tepuk tangan dulu. Seperti contoh kita di sekolah sehari-hari, misal kita ingin melihatkan amal ibadah kita kepada guru misal, biar dia omong
kita itu soleh, rajin ibadah, padahal niat di dalam hatinya hanya ingin mengerjakan ibadahnya tadi. Nah, itu adalah contoh sikap dia. Nah, ini ilustrasi gambar dari sikap dia. Ada seorang yang sedang beribadah dan orang lain memuji atau mensanjung orang yang sedang beribadah tersebut. Selanjutnya sum'ah. Kata sum'ah berasal dari bahasa Arab dan berarti diperdengarkan kepada orang lain. Menurut istilah, sum'ah berarti amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti yang Kristiani tadi. Nah, contohnya ada sedekah Jumat kan di sekolah kita kan. Nah, terus kita ceritakan kepada teman kita, hei, aku tadi sedekah sebesar 100.000 misal. Nah, itu menceritakan amal kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, itu contoh dari paham? Nah, ini adalah contoh gambar dari sikap sum'ah. Orang menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Selanjutnya, takabur. Takabur itu sama dengan sombong, yaitu membanggakan dirinya sendiri. Orang yang melihat dirinya sendiri lebih besar dan lebih tinggi dari orang lain dan suka menganggap remeh orang lain. Yang bisa mencontohkan sikap sombong atau takabur? Ada yang bisa? Coba. Aku Pak, contohnya misal ada orang yang kuat sebagus itu Pak, sering di orang lain Pak. Jadi membanggakan dirinya kalau jatuh yang paling kuat. Tepuk tangan juga. Nah, dan ini untuk gambar dari sikap takabur atau sombong, membanggakan dirinya, menganggap orang lain rendah di matanya. Inilah contoh dari takabur. Selanjutnya yang terakhir, hasad. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan jenis lainnya, dengan disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Hasad ini ada apa? Iri hati, iri dengki. Nah, ini adalah gambar. Ada seseorang yang iri atas kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia menyimpan dendam kan? Mungkin bisa jadi dia membalas dendam. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. 5 sifat tercela. Apa tadi? Bergoyah-goyah, dan kasar. Selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ke beberapa kelompok sesuai pembahasan materi yang kita bahas pada hari ini. Ada 5 ya? Ya, Pak. 5 kelompok. Cara menentukan kelompoknya berhitung kali lah. Silakan dari sudut kanan berhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2. Nah, ingat dan nomornya silakan duduk membentuk kelompok sesuai nomor masing-masing.
Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu membahas materi berfoya-foya. Kelompok dua materi ria. Kelompok tiga semua. Kelompok 4 takabur. Kelompok 5 asal atau diri diri. Nah, silakan kalian berdiskusi, membaca, memahami secara mendalam apa itu dari materi masing-masing kelompok. Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, nanti dipresentasikan. Oke, paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan berdiskusi.
Namanya seperti jangan Sudah? sudah Pak. Oke, silakan untuk kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi. Tolong kelompok yang lain memperhatikan kelompok 1 yang akan berpresentasi dan menyiapkan pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang berfoya-foya. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya. Menghindari sikap hidup berfoya. Berfoya berarti menghamburkan uang untuk berkelanjutan bersenang-senang, seperti barang yang tidak diperlukan dan dapat diartikan sebagai hidup boros. Dalilnya terdapat dari Quran surat Al-Isra ayat 27. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah, 2. Selektif memiliki teman, 3. Jalani hidup dengan sederhana, 4. Beramai dan bersedekah, 5. Menabung dan berinvestasi. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya adalah 1. Tidak terkayu besar, 2. Terhindar dari sikap hidup miskin, 3. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, 4. Terbiasa menerapkan skala prioritas, 5. Disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, 6. Disukai orang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1 berfoya-foya. Mereka menjelaskan tentang pengertian, dalil, cara menghindari, dan manfaat. Nah, silakan ada yang bertanya. Oke, beri katakan. Bukan nama kelompok. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dampak psikologis dari gaya hidup berfoya-foya terhadap individu?
bisa kehilangan kontrol diri. Selain itu mereka sering merasa hampa karena kesenangan yang dirasakan hanya sementara, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bagaimana? Was. Puas? Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya bertanya, bagaimana caranya agar tidak terpengaruh oleh bujukan dan radang setan? Satu, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dua, selektif. Tiga, jangan hidup dengan sederhana. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Nah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Selanjutnya kelompok 2. Materi Ria. Tolong kelompok yang lain memperhatikan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sikap ria yang mana pengertian sikap ria. Menurut bahasa ria bukan berarti pamer. Sedangkan menurut istilah, ria berarti memperlihatkan atau memamerkan sesuatu amal ibadah kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan pujian atau sanjungan. Cara menghindari sikap ria: 1. Luruskan niat. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. 4. Selalu berusaha mengendalikan hati. 5. Berbanyak bersyukur. 6. Terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. 7. Menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Baiklah, kami akan membenarkan contoh sikap ria yang akan dimulai oleh Ozi. Dan di sini ada manfaat menjaga sikap ria. Yang pertama yaitu ikhlas atas amal yang dilakukan, dan yang kedua makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan akhirat. Keempat, terjauhkan dari semua syirik kecil. 5. Terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. 6. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan manusia. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1 ingin bertanya, apa dampak ria terhadap hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam tim? Belum bisa diulang? Apa dampak ria terhadap hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam tim? Untuk kelompok 1 internasional maksudnya macam mana? Interpersonal. Internasional itu apa? Nah, kamu yang jelaskan tidak tahu artinya. Tapi kan kami tidak secara jelas apa itu maksudnya. Pertanyaannya tidak jelas. Salah satu interpersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang secara baik. Baru ulangi pertanyaannya. Apa dampak ria terhadap hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam tim? Baiklah, saya akan menjelaskannya dari kelompok 1. Dampaknya yaitu menjadikan seseorang menjadi lebih sombong dan merendahkan orang lain, atau juga bisa disebut dengan meremehkan orang lain, seperti dalam tim. Semisal, Selvi memamerkan sesuatu kepada Kayla, dan yang Kayla ini merasakan rendah hati. Maksudnya, Ulang lagi. dampaknya juga menjadikan seseorang dijauhkan oleh seorang atau dalam tim. Maaf, kami tidak bisa menjawabkannya sepertinya. Kami tutup. Wassalamualaikum. Adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan. Tidak. Bentar, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Tadi kan ada contoh. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana contoh itu? Mengapa contoh tersebut dijadikan contoh dia? Kan ada ngaji tadi, ngaji terus menguji ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa itu sikap disebut dia? Semua. Karena ada ngaji ya. Karena arti dari riya tersendiri yaitu memamerkan sesuatu agar mendapatkan tujuan dan sanjungan. Jadi di dalam hatinya tadi yang mengaji tadi ingin mendapatkan dari orang lain. Oke, silakan. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Kami tutup sesi pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3.
pujian dan sanjungan. Manfaat menjauhi sikap sumah, menjadi hamba Allah yang berkualitas. 2. Mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsunya, hingga mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga penjelasan dari kami. Di sini apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa dampak bersikap sumah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak itu bisa positif, kualitas hidup meningkat, peluang investasi, kontribusi sosial, pengembangan diri atau pengembangan diri. Juga bisa negatif, tekanan, konsumerisme, isolasi sosial, masalah etika. Dari kelompok lain ada yang bisa bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya. Itu tertera jelas yaitu manfaat mencari sikap sunnah, yaitu 1. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkualitas. Maksudnya yang berkualitas bagaimana? Dari kelompok lain ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Rizky? Maksud dari hamba Allah yang berkualitas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksud dari hamba Allah yang berkualitas adalah memiliki mulia serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Sebentar, Bapak ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Iqbal tadi kan? Misalnya dampak kan? Dampak dari sikap sumah. Yaitu yang pertama, amalan yang dilakukannya menjadi sia-sia, tidak berguna dari kan? Terus menimbulkan kesombongan. Terus yang ketiga, dijauhi oleh orang lain, hati menjadi tidak tenang dan menurunnya keikhlasan dalam hidupnya. Nah, itu dampak dari sikap sumah. Terus hamba Allah yang berkualitas. Hamba Allah berkualitas itu seseorang yang beriman, taat dan berakhlak mulia dalam menjalani kehidupannya. Ia selalu berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut hamba yang berkualitas. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
bertanya? Perkenalkan, saya Zaki dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa dampak orang-orang yang sakit? Dampak dari sikap takabur. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman dari kelompok 2. Yang pertama, menjadikan manusia tidak bersikap rendah hati. Yang kedua, murkanya Allah dan Rasulnya, serta khawatir dan takut dipandang rendah oleh manusia karena masih ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa dari larangan takabur? Larangan takabur terdapat dalam Al-Quran ayat 14. Boleh dibaca? Yang lain belum benar. Saya akan membacakan surat Masih ada yang bertanya? Tidak? Jika tidak ada yang bertanya, maaf jika kami ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. kasih keras Pak. Baiki. Yang lain tolong perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kepentingan hasad yang ada di dalam Singkatnya, hasad adalah perasaan berlimpah nikmat yang didapat seseorang baik dalam harta, kedudukan, ilmu, dan jenis lainnya, dengan disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalilnya terdapat pada Quran An-Nisa ayat 24. Cara menghindari sikap hasad. 1. Memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. 2. Selalu bersyukur atas keberkahan yang Allah berikan.
dari Hasan beserta artinya. Nama dari sana. Nama dari sana. Silakan menjawab pertanyaan. 3.
namanya guru. Paling menghibah tadi atau kasihan itu baru. Kami akhiri halaman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah tadi dari kelima materi sifat tercela yang telah kita bahas. Ada berfoya-foya, ria, sumam, takabur, dan hasad. Nah, dari kelima ini atau materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari kelima materi yang kita pelajari hari ini. Yang bisa, silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Action. Dari pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Silakan. Kelima perilaku ini merusak hubungan individu dengan Tuhan dan sesama karena mengarah pada kesombongan, ketidakpuasan, dan kelalaian terhadap aturan. Berikan tepuk tangan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman tadi, bahwa kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ada 5 sifat tercela yang wajib kita hindari atau jauhi. Ada berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Dan kelima sifat ini merupakan sumber dosa besar yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya. Jadi kita harus menghindarinya. Oke, terima kasih. Berhubung jam kita sudah habis, jadi Bapak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengerjakan pilihan ganda dan esai pada halaman 59. Kalian kerjakan di rumah ya. Jangan lupa untuk koreksi dan sekaligus kalian memahami materi bab 4. Karena minggu depan kita akan memasuki bab baru, bab 4 tentang operasi syariah, bank, dan asuransi syariah. Oke? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk 2 kelas untuk mengikuti rumah. Satu. Sebelum kita pulang, mari kita doa sebelum Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Bapak ini lebih dan kurang, Bapak mohon maaf pada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.